Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustazah. Apa kabarnya hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anak Ustazah, hari ini kita masuk ke pembelajaran subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, coba perhatikan gambar Udin berikut ini. Apakah Ananda dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah ketika bayi, Udin belum bisa berjalan. Kemudian Udin tumbuh, bisa merangkak, dan kemudian semakin lama tumbuh, Udin pun bisa berjalan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar kedua pertumbuhan Udin. Perubahan apa yang dialami Udin sejak bayi pada gambar tersebut? Perubahan yang dialami Udin pada gambar tersebut adalah ketika bayi, Udin hanya meminum susu, belum bisa memakan nasi. Kemudian ketika Udin sudah bertumbuh dewasa, Udin pun membutuhkan makan, tidak hanya susu. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah makanan bergizi, kesehatan, istirahat, olahraga, dan hiburan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar, Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi, setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Nah, itulah yang disebut dengan perkembangan. Nah, anak-anak Ustazah, kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Nah, anak-anak Ustazah, yuk kita contohkan gerakan kuat dan lemah tangan saat menari. Nah, gerakan yang pertama yaitu mengangkat tangan kanan ke atas, kemudian tangan kiri dengan cara angkat tangan dengan kuat seperti mengangkat beban. Kita praktekkan ya. Nah, gerakan yang kedua yaitu menurunkan kedua tangan sambil menggerakkan jari-jari seperti menirukan air hujan turun. Nah, kita coba ya. Gerakan yang ketiga yaitu merentangkan tangan ke samping, kemudian dibengkokkan seperti huruf U. Nah, gerakan yang keempat adalah memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Nah, gerakan yang kelima yaitu merentangkan tangan ke depan, kemudian membalikkan telapak tangan ke arah yang berbeda. Kemudian gerakan yang keenam adalah bertepuk tangan. Bisa menggunakan 2 jari, 4 jari, atau 10 jari. Nah, anak Ustazah, badan kita mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat anak Ustazah kelas 1 dulu, baru belajar bilangan puluhan. Kemudian di kelas 2 belajar bilangan ratusan. Nah, sekarang di kelas 3 sudah memulai bilangan ribuan. Nah, sekarang yuk kita belajar penjumlahan bilangan ribuan. Contoh penjumlahan bilangan tanpa teknik menyimpan.
2653 ditambah 3302 sama dengan caranya dengan teknik menyusun ke bawah ya anak ustazah. Kita tulis 2653 ditambah 3302. 3 ditambah 2 hasilnya 5. 5 ditambah 0 hasilnya 5. Kemudian 6 ditambah 3 hasilnya 9. Dan terakhir 2 ditambah 3 hasilnya 5. Nah, seperti itu. Jadi, hasilnya adalah 5955. Nah, contoh yang kedua adalah penjumlahan dengan teknik menyimpan. 1200 ditambah 2900. Cara menghitungnya juga dengan teknik menyusun ke bawah. 1200 ditambah 2900. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 2 ditambah 9 hasilnya 11. Coba kita tambahkan. 2 ditambah 9 hasilnya 11. Nah, angka yang paling kanan ditulis 1. Kemudian angka yang paling kiri ditaruh di atas. Kemudian ditambahkan 1 ditambah 1, 2, kemudian ditambah 2 hasilnya 4. Baiklah anak ustazah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Ustazah harap anak-anak ustazah tetap berlatih di rumah ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.